dunia yang tampak sempurna, apakah kebebasan masih berarti? Apa jadinya jika manusia dipaksa untuk mengikuti sistem yang zalim? Ini adalah kisah tentang sebuah kelompok rahasia yang mengendalikan segalanya, memisahkan dunia menjadi dua, dan memanipulasi takdir umat manusia. Surga dan neraka bukanlah soal kehidupan setelah mati, tetapi realitas yang kita hadapi di sini, saat ini, dan sekarang. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, kebebasan menjadi ilusi yang tak terjangkau. Dunia yang pernah kacau akibat perang dan bencana alam, kini berada di bawah cengkeraman kelompok rahasia yang disebut saja Global Control, sebuah kekuatan yang menghapus semua bentuk kebebasan individu. Mereka memahami bahwa mencapai utopia sejati adalah mustahil, karena manusia dengan segala kelemahannya tidak akan pernah sempurna. Dengan pemahaman ini, mereka memutuskan untuk menciptakan dunia yang terbelah, sebuah utopia fana dan distopia yang nyata. Global Control lahir dari kekacauan yang melanda dunia. Setelah serangkaian perang global yang menghancurkan dan bencana alam yang mengerikan, dunia berada di ambang kehancuran. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menciptakan kekosongan yang dengan cepat diisi oleh kelompok elit yang menyebut diri mereka Global Control. Mereka sadar betul dan yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang dapat menyelamatkan dunia ini. Global Control memperkenalkan sebuah sistem di mana teknologi canggih mengintegrasikan pengawasan total terhadap setiap individu. Algoritma, pintar, dan kecerdasan buatan menjadi alat utama dalam memantau dan mengendalikan populasi. Tidak ada ruang untuk privasi, dan setiap tindakan serta pemikiran dapat diakses dan dimanipulasi oleh kekuatan ini. Mereka menggunakan propaganda yang sangat halus untuk membentuk pola pikir masyarakat, menanamkan kepatuhan tanpa syarat terhadap sistem yang mereka bangun. Mereka meyakini bahwa mereka melakukan apa yang terbaik untuk umat manusia. Mereka percaya bahwa kebebasan individu adalah sumber dari semua kekacauan dan konflik, sehingga mengorbankannya adalah harga yang harus dibayar demi kedamaian dan stabilitas global. Dalam pandangan mereka, manusia tidak cukup bijaksana untuk mengatur diri sendiri, dan hanya dengan kendali ketat, umat manusia dapat terhindar dari kehancuran lebih lanjut. Bagi sebagian kecil populasi, Global Control menciptakan ilusi utopia. Kota-kota mereka berkilauan dengan kemewahan, kebahagiaan buatan, dan kenyamanan tanpa batas. Di tempat-tempat ini, langit selalu cerah, udara bersih, dan teknologi canggih memenuhi setiap kebutuhan manusia. Robot pelayan, kendaraan otomatis, dan lingkungan yang dipenuhi dengan taman-taman hijau serta gedung-gedung futuristik menciptakan suasana yang seakan-akan dunia ini adalah surga yang turun ke bumi. Namun, kebebasan mereka hanyalah ilusi yang dikendalikan dengan ketat. Setiap aspek kehidupan diatur oleh algoritma yang ditentukan oleh Global Control. Mereka hidup dalam gelembung yang indah, terisolasi dari kenyataan pahit di luar. Semua komunikasi diawasi, setiap langkah mereka dimonitor, dan pikiran mereka dibentuk oleh propaganda halus yang menanamkan kepatuhan dan rasa puas yang palsu. Bagi mereka inilah surga, meskipun surga ini hanyalah bayangan fana yang diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar. Kebahagiaan yang mereka rasakan adalah hasil dari rekayasa genetik dan pengkondisian psikologis yang memastikan mereka tidak pernah merasakan penderitaan atau ketidakpuasan.
Sementara itu, mayoritas populasi terjebak dalam distopia yang menyakitkan. Kota-kota mereka runtuh, penuh dengan kemiskinan, kekerasan, dan penderitaan. Orang-orang hidup dalam keadaan darurat yang konstan, berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekurangan sumber daya dan ancaman kekerasan yang terus-menerus. Global Control menggunakan mereka sebagai subjek eksperimen sosial. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya dan tidak manusiawi untuk mempertahankan kemewahan yang dinikmati oleh sedikit yang beruntung. Anak-anak diambil dari orang tua mereka dan ditempatkan dalam program-program pelatihan untuk membentuk mereka menjadi pekerja yang patuh dan tidak berpikir kritis. Pendidikan dasar adalah salah satu cara mereka menanamkan kebodohan yang dibalut dengan halus. Kesehatan bukan lagi menjadi hak mereka, dan hak asasi manusia tidak dihormati. Ketimpangan sosial semakin nyata, menciptakan jurang yang tak terjembatani antara yang beruntung dan yang terbuang. Di sini, tidak ada mimpi atau harapan, hanya ada kenyataan yang pahit. Orang-orang hidup dalam ketakutan dan keputusasaan, terperangkap dalam siklus kemiskinan dan kekerasan yang tak ada akhirnya. Inilah neraka, bukan di akhirat, tetapi di dunia ini, di mana penderitaan dan keputusasaan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka yang berada di distopia ini menyadari sepenuhnya ketidakadilan yang mereka hadapi, namun upaya mereka untuk melawan seringkali dipadamkan dengan kekerasan dan kenyataan yang lebih menyakitkan. Para pemimpin Global Control sadar bahwa utopia sejati adalah mimpi yang tak mungkin tercapai. Mereka memahami bahwa manusia dengan segala kelemahannya akan selalu gagal mencapai kesempurnaan. Dengan pemahaman ini, mereka merancang sistem di mana perbedaan sosial yang ekstrem menjadi landasan utama. Mereka percaya bahwa ketidaksetaraan adalah kunci untuk mempertahankan kontrol dan stabilitas. Bagi mereka, ketidaksetaraan menciptakan dua fungsi utama. Yang pertama adalah memastikan bahwa sekelompok kecil manusia menikmati kemewahan dan kebahagiaan yang mereka impikan, sehingga mereka tetap loyal dan patuh kepada Global Control. Yang kedua adalah membuat mayoritas populasi tetap terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan atau kesempatan untuk memberontak. Dalam pandangan Global Control, ketidaksetaraan bukanlah masalah, melainkan solusi untuk menjaga ketertiban. Masih adakah dan masih percayakah mereka terhadap free will? Rasanya tidak. Kehendak bebas sepenuhnya dihilangkan. Setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap pemikiran manusia dikendalikan oleh teknologi dan propaganda halus yang dirancang oleh Global Control. Mereka yang berada di utopia fana merasa seolah-olah mereka memiliki kebebasan untuk memilih, namun sebenarnya semua pilihan mereka telah ditentukan oleh algoritma yang disusun dengan cermat. Kehendak mereka bukanlah hasil dari keputusan pribadi, melainkan konsekuensi dari manipulasi yang tak terlihat. Di sisi lain, mereka yang berada di distopia nyata hidup dalam keterpaksaan yang lebih jelas. Kehendak mereka dibatasi oleh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Setiap tindakan mereka dikendalikan oleh kebutuhan untuk mencari makanan, air, dan tempat berlindung. Mereka tidak memiliki waktu atau energi untuk mempertanyakan realitas di sekitar mereka, karena setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Global Control memastikan bahwa mereka tetap sibuk dengan masalah-masalah dasar ini, sehingga mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk memikirkan kebebasan atau perlawanan. Utopia fana memberikan umpan bagi yang beruntung, memberikan mereka perasaan aman dan puas yang tidak akan pernah mereka pertanyakan. Di sisi lain, distopia nyata menjaga mayoritas tetap tunduk dan patuh, membuat mereka bergantung sepenuhnya pada sistem yang menganiaya mereka. Dengan cara ini, Global Control menciptakan versi modern dari surga dan neraka, memastikan bahwa dunia tetap terpecah dan terkendali.
Mereka melihat ini sebagai bentuk kestabilan yang terbaik meskipun dengan mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan manusia. Dalam perjalanannya, manusia mulai memahami makna dari surga dan neraka. Surga dan neraka tidak lagi dipandang sebagai tempat yang dijanjikan setelah mati. Surga dan neraka kini dilihat sebagai kondisi kehidupan yang diciptakan dan dialami di dunia ini. Bagi mereka yang hidup dalam utopia fana, surga adalah kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan setiap hari. Meski semuanya hanyalah hasil rekayasa, mereka hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, tapi jauh di dalam hati ada perasaan kosong dan hampa karena kebebasannya perlahan direnggut. Di sisi lain, bagi mereka yang hidup dalam distopia, neraka adalah penderitaan yang harus dihadapi setiap hari. Mereka tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga spiritual. Mereka menyaksikan ketidakadilan di sekitar mereka, hidup dalam ketakutan dan keputusasaan, dan merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Neraka bukan lagi konsep religius yang jauh di sana, tetapi realitas yang nyata dan tak terhindarkan. Hingga akhirnya, di dunia yang terbelah ini, beberapa individu mulai menyadari kebenaran pahit di balik ilusi ini. Beberapa mulai merasa hampa meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Di distopia nyata, segelintir pemberani mulai merencanakan perlawanan meski tampak mustahil. Seolah-olah mereka tidak memiliki mulut lagi, walaupun mereka ingin berteriak. Mereka memahami bahwa perubahan hanya mungkin terjadi jika mereka bisa meruntuhkan tembok yang memisahkan kedua dunia ini. Namun, apakah kebebasan itu benar-benar mungkin atau hanya mimpi lain yang takkan pernah terjangkau? Mereka terus mencari kebenaran di balik layar sempurna yang menutupi kenyataan pahit ini. Namun, apa daya, nasi telah menjadi bubur sampai kapanpun mereka tidak akan pernah tahu aktor-aktor di balik semua ini. Mulut mereka ditutupi oleh kemewahan fana dan di sisi lain mereka terus-menerus dihadapkan oleh kenyataan hidup yang pahit tanpa ada akhir. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah manusia siap untuk menerima kebebasan sejati? Bukankah manusia dengan segala kelemahannya cenderung lebih mudah dikendalikan? Sejarah menunjukkan bahwa manusia lebih memilih keamanan di atas kebebasan, ketertiban di atas kekacauan, dan kenyamanan di atas perjuangan. Tantangan terbesar bukan hanya menentukan global control, tetapi juga mengubah mentalitas manusia yang telah terbiasa dengan kenyamanan, ketergantungan, dan penindasan. Pertarungan mereka bukan hanya untuk kebebasan fisik, tetapi juga untuk kebebasan spiritual. Mereka ingin merebut kembali kendali atas nasib mereka dari tangan-tangan kotor yang mengklaim memahami takdir umat manusia lebih baik daripada mereka sendiri. Dalam pertempuran ini, mereka menyadari bahwa untuk mencapai kebebasan sejati, mereka harus menghancurkan sistem zalim yang menciptakan perbedaan sosial yang ekstrem, yang digunakan oleh global control untuk memanipulasi dan mengendalikan hidup mereka. Masa depan umat manusia tergantung pada kemampuan mereka untuk bersatu dan melawan sistem yang telah menindas mereka begitu lama. Mereka harus belajar bahwa kebebasan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Hati manusia memang begitu dinamis. Kemarin empati, hari ini benci, hari ini suka, esoknya lupa. Bisakah manusia lebih memahami sedikit apa yang ada di dalam hatinya, hilangkan sedikit ego di dalam diri, dan membangun kekuatan untuk merobohkan sistem yang zalim ini? Suatu hari mungkin, atau tidak sama sekali.
Terima kasih, inilah kisah surga neraka dunia. Di satu sisi, sebuah utopia yang fana. Di sisi lain, distopia yang nyata. Sebuah pertempuran antara kenyataan dan kebahagiaan ilusi. Namun, masih ada harapan. Manusia memiliki kemampuan untuk bersatu untuk memahami isi hati mereka yang sebenarnya. Mereka dapat menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Kebebasan sejati bukanlah mimpi yang tak terjangkau, melainkan tujuan yang bisa diraih dengan keberanian, keteguhan, dan solidaritas. Masa depan dunia ini ada di tangan mereka yang berani bermimpi dan bertindak untuk mengubahnya. Bersama-sama, mereka bisa menciptakan dunia yang adil dan merdeka. Dunia yang penuh harapan dan kebebasan.